Tolong disampaikan kepada dia. Kainama yang bilang. Dia bilang katanya saya ajak orang-orang yang berada di wilayah keagamaan Islam untuk berdialog. Saya mau. Mari kita ketemu kapan? Mari kita bicarakan dan ditonton oleh orang. Gitu ya. Anda menantang diskusi, saya siap. Anda tinggal pilih. Mau saya, mau siapapun. Ada Ustadz K, atau Ustadz Masyhud, Ustadz Etika Nur, siapapun. Kami siap. Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan menanggapi Bang Kei dan Ipung Atria. Dalam video mereka yang menanggapi Ade Armando, gantinya membandingkan Muhammad dengan Yesus, seperti yang dilakukan Ade Armando. Yang mereka lakukan adalah membandingkan Muhammad dengan pengikut Yesus yang tidak menjalankan ajaran Yesus. Saya paham, karena mereka tak bisa menemukan celah dalam diri Kristus, sehingga yang mereka cari kesalahannya adalah pada pengikut Yesus. Bukan saja mereka suka menafsirkan kitab suci kita serampangan. Bahkan pernyataan Ade Armando saja mereka pelintir. Berikut videonya. Nah, itulah Kumaila kemudian menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dianggap sebagai pedoman di sepanjang masa. Karena banyak isinya yang kadaluarsa konteksnya. Masya Allah, Kita sudah tidak hidup bersuku-suku. Astagfirullahaladzim, bilang ayat suci Al-Quran kadaluarsa? Iya. Oh, ayat suci Al-Quran kadaluarsa? Wah, bahaya Anda, Ade Armando. Bahaya. Baru saja mereka memutar kembali video pernyataan Ade Armando yang mengulangi kembali pernyataan Kumaila yang berkata bahwa ayat-ayat perang dalam Quran itu turun sesuai konteks saat itu. Artinya tidak berlaku sepanjang masa. Tapi, sampai di telinga Bang Kei dan Ipung, itu adalah perkataan Ade Armando yang mengatakan ayat Quran tidak berlaku sepanjang masa. Padahal Ade Armando bicara konteks ayat itu turun. Pertanyaan kita adalah, apakah benar ayat Quran berlaku sepanjang masa? Mari kita saksikan pernyataan Buya Syakur berikut. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak boleh disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Enggak. Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami, kapan saja bilang anti tolak, sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Kita bela di proses pengadilan. Demo juga mereka tahun 70 demo. Bagaimana melarang mencabut hak cerai suami diserahkan ke pengadilan? Islam tidak melarangnya. Oh, jadi sempurna. Itu persoalan. Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya nih, Madzhabul Arwah, bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah.
Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini, menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum sempurna itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Gimana? Bayangkan, ya kalau kita boleh menyerang negara orang lain supaya mereka mengatakan la ilaha illallah wa yuqimus salata wa yutuz zakata, sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka mau mendirikan sholat, sampai mereka mau mengeluarkan zakat. Wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka mau mengatakan la ilaha illallah, mau melaksanakan sholat, mau zakat, dijamin harta nyawanya selamat. Kalau tidak, masih bisa dipakai nih. Di abad modern masih bisa dipakai. Apakah seperti itu Islam itu? Menyerang negara orang lain, seenaknya aja. Ini kan persoalan. Jadi Islam sudah sempurna belum? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana Anda mengatakan Islam sempurna? Nabi meninggal dunia, Al-Quran belum dibukukan, betul nggak? Hurufnya masih 15, masih baru kasih titik-titik koma, kasih harokat, kasih ayat-ayat. Itu pun masih banyak kiroat-kiroat yang berbeda-beda, masih di pelepah korma dikumpulkan. Kemudian ayat-ayatnya juga tafsirannya berbeda-beda. Dalam video barusan Buya Syakur mempertanyakan berbagai hukum atau aturan zaman dulu. Apakah mau dipraktekkan sampai sekarang? Jika tidak dipraktekkan sampai sekarang, artinya benar ada ayat Quran yang turun sesuai konteks dan tidak berlaku sepanjang masa. Salah satunya adalah seorang akademisi yang mengaku muslimin, seorang pria, tapi menyampaikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang tidak bisa dipakai lagi karena sudah tidak up to date. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, naudzubillah. Lalu dibilang bahwa Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW mengajarkan perang dan menyebarkan agama Islam melalui perang. Karena kalau tidak melalui perang tidak laku. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, naudzubillah. Kembali lagi Bangkei berdusta atas pernyataan Ade Armando. Tidak sedikit pun Ade Armando mengatakan bahwa perang yang dilakukan Muhammad agar supaya Islam laku. Kalau pernyataan Ade Armando dan Kumaila soal menyebarkan agama melalui perang salah, lalu bagaimana dengan hadis dan pernyataan ustadz-ustadz berikut? Apakah mereka bohong? Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Hadis Ahmad nomor 10.420. Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku, sedang hisab mereka terserah kepada Allah. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Teman-teman lihat, tidak heran mereka berani memelintir ayat Alkitab.
Bahkan statement saudara mereka sendiri saja mereka pelintir. Tadi Bang Kei protes ketika Ade Armando mengutip satu ayat dalam Quran. Mendadak otak Bang Kei dipakai. Karena katanya sebagai berikut. Saya pikir suhu, nggak taunya cupu, pengetahuan nggak ada, bawa-bawa sejarah yang sampai sekali bertentangan, membawa ayat-ayat suci Al-Quran yang engkau tidak menyebutkan bahasa Arabnya, engkau tidak sebutkan. Iya. Engkau terjemahannya, engkau mengikuti seorang perempuan yang bahkan mengutip ayat Al-Quranul Karim saja salah. Membuang satu, itu di dalam bahasa Arab. Itu ada gramatikal yang kalau jika kalimat atau kata itu diambil, maka akan merubah semua posisi. Betul. Satu gramatikal itu, grammar, Ade Armando cupu, nggak tahu bahwa kalimat tersusun, jika ada satu part yang diambil, maka akan berubah semuanya. Ayolah. Lucunya, otak yang sama tidak berfungsi ketika Bang Kei dan Ipung mengutip ayat Alkitab dan menarasikan ayat itu sebagai nubuatan untuk nabinya. Padahal kalau kita baca keseluruhan pasal dari ayat Alkitab yang mereka kutip, sangat jauh panggang dari api. Inilah standar ganda Bang Kei dan Ipung. Saya harap debat antara Bang Kei dan Ipung versus Ade Armando dan Kumaila bisa direalisasikan. Kita akan lihat siapa yang modal omon-omon dan siapa yang punya ilmu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kei dan Ipung. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.